Di atas segalanya Engkau satu-satunya dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami meyakini penyertaan Tuhan yang tiada habis-habisnya dalam hidup kami. Kami membangun hubungan lebih dekat dengan Engkau Tuhan, dan mengerti melewati lembah bayang-bayang maut sekalipun Engkau tetap ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sekalipun. Terima kasih Bapa. Saatnya kami untuk memperhatikan firman Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau serius mendengar suara-Mu. Setiap perkataan Tuhan, isi hati Tuhan yang akan Engkau sampaikan di tengah-tengah kami. Kami mau memperhatikan setiap perkataan Tuhan, supaya kami boleh dihidupkan oleh perkataan-Mu. Sebab kami yakin manusia hidup bukan hanya oleh roti saja, tetapi oleh setiap perkataan yang keluar dari mulut-Mu. Sebab itu hati kami siap Tuhan. Kami mau mendengar suara. Berbicaralah Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus ambil alih Tuhan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami mengucap syukur dan kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus HaMasiah, Juru Selamat kekasih jiwa kami, penebus kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersuka cita sebab kita masih lagi boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah dan mendengarkan suara Tuhan. Haleluya. Sekalipun Anda ada di rumah masing-masing, kita harus serius untuk mendengarkan suara Tuhan, mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh, sebab Tuhan ada beserta dengan kita. Haleluya. Nah, baru saja beberapa waktu yang lalu kita memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, hari Paskah. Ini baru beberapa hari berlalu, belum lagi 40 hari sejak peristiwa itu kita rayakan. Saudara-saudara, dan hari ini kita akan berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus, yang merupakan tema sentral dari pengajaran yang disampaikan oleh rasul-rasul, dan itu diteruskan kepada kita jemaat Tuhan pada hari-hari terakhir di zaman akhir. Puji Tuhan. Kita membuka di dalam 1 Korintus 15, 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15, kita membaca ayat yang pertama mulai, kebangkitan HaMasiah. 1 Korintus pasal 15, kita melihat ayat yang pertama, dia berkata begini, dan hai saudara-saudara, aku memberitahukan kepadamu Injil yang telah kuberitakan kepadamu. 1 Korintus 15 mulai ayat yang pertama. Dan hai saudara-saudara, aku memberitahukan kepadamu Injil yang telah kuberitakan kepadamu dan yang telah kamu terima, dan yang di dalamnya kamu telah berdiri teguh. Melaluinya pula kamu diselamatkan oleh firman yang telah kuberitakan kepadamu, sekiranya kamu berpegang teguh, kecuali jika kamu telah beriman dengan sia-sia. Sebab dari pertama aku telah menyerahkan kepada kamu apa yang telah aku terima juga, bahwa HaMasiah telah mati ganti dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, dan bahwa dia telah dikuburkan juga, bahwa dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, dan bahwa dia telah terlihat oleh Kefas, kemudian oleh ke-12 murid itu. Sesudah itu dia terlihat oleh lebih dari 500 saudara-saudara sekaligus. Banyak dari mereka yang masih tetap tinggal sampai sekarang, tetapi ada juga beberapa orang yang telah meninggal.
Sesudah itu dia terlihat oleh Yakobus, kemudian oleh semua rasul. Ayat 7, Yakobus ini adalah apa yang disebut, siapa itu Yakobus ini? Bukanlah termasuk 12 rasul, tapi dia adalah Yakobus yang disebut setengah saudara Yesua. Dia adalah Yakobus, putra daripada Maria, ya. Jadi dia terlihat oleh Yakobus, kemudian oleh semua rasul, dan yang terakhir dari semuanya, dia terlihat olehku juga, seperti kepada bayi yang lahir sebelum waktunya. Sebab aku adalah yang terkecil daripada rasul yang tidak layak untuk disebut rasul, karena aku telah menganiaya gereja Elohim. Namun oleh anugerah Elohim aku ada seperti yang aku ada, dan anugerahnya kepadaku tidaklah menjadi sia-sia. Sebaliknya aku telah lebih banyak berjeri lelah daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan anugerah Elohim yang bersama aku. Kemudian baik aku maupun mereka, demikianlah kami memberitakan, dan demikianlah kamu telah beriman. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pembacaan kita saat ini merangkum semua yang terbaik yang dapat diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang percaya. Alkitab memberitahukan bahwa Rasul Paulus dengan berani menyatakan kepada dunia, Rasul Paulus dengan berani berkata, apa yang telah kuserahkan kepadamu itu aku terima langsung dari Tuhan. Ayat 3 berkata, sebab dari pertama, sejak pertama kali dia menjadi seorang rasul, dia memberitakan Injil, dia memberitakan berita kebangkitan Yesua. Dia menyatakan dari pertama, aku telah menyerahkan kepada kamu apa yang telah aku terima juga. Dia menerima dari mana? Dia menerima langsung daripada Tuhan Yesua. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa saksi kebangkitan itu lebih dari 500 orang yang menyaksikan semuanya ini. Jadi kebangkitan itu bukan hanya dilihat oleh 12 rasul-rasul, tetapi juga oleh begitu banyak orang, sehingga kebangkitan Yesua tidak dapat dibantah. Berita kebangkitan Yesua adalah merupakan tema utama dari khotbah para rasul. Sejarah menceritakan ketika Yesua disalibkan dan para murid melarikan diri dengan sangat ketakutan. Sepertinya itu adalah akhir daripada tujuan dari Sang Mesias. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya 50 hari setelah penyaliban, hanya 50 hari setelah peristiwa-peristiwa yang memalukan, ketika murid-murid meninggalkan Yesus seorang diri dan kemudian mengunci diri di kamar loteng. Alkitab berkata hanya 50 hari sesudah itu, di sepanjang jalan-jalan di Yerusalem terdengar pemberitaan yang begitu berani daripada para rasul-rasul yang menyatakan bahwa Elohim telah membangkitkan Yesua dari antara orang mati. Dan sebab itu mereka berkata, kamilah saksi daripada apa yang kami beritakan. Saudara, kebangkitan Yesua adalah inti daripada pengajaran. Mari kita membaca dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 17 berkata begini. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17 dia berkata, dan jika Hamasya tidak dibangkitkan, jikalau Hamasya tidak dibangkitkan, apa yang terjadi? Jikalau cerita ini adalah mitos belaka, jika cerita kebangkitannya semata-mata sebuah dongeng belaka, apa yang terjadi jikalau Hamasya tidak dibangkitkan? Alkitab berkata, sia-sialah imanmu. Kamu masih berada dalam dosa-dosamu. Ini mengerikan.
Jadi kebangkitan Yesua berhubungan langsung dengan dosa manusia. Apabila manusia tidak dibangkitkan, sia-sialah seluruh iman percaya kita. Sia-sialah apa yang kita bangun dalam hidup kita. Sia-sialah segala sesuatu. Sia-sialah kehidupan umat manusia. Semua sia-sia. Kesia-siaan merupakan tema kehidupan manusia. Seorang pengkhotbah yang begitu besar dikenal dalam perjanjian lama, namanya adalah Raja Salomo. Dia berkata bahwa segala sesuatu di bawah kolong langit ini sia-sia belaka. Jadi ketika seseorang tidak bertemu dengan Yesua, hidupnya semata-mata sebuah kesia-siaan belaka. Terima kasih bahwa kita jumpa Yesua, sehingga hidup kita berarti di dalam Dia. Kesia-siaan belaka. Alkitab berkata dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18-19 disebutkan, kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas, perak, permata, tetapi kamu ditebus dengan darah yang mahal. Ditebus dari apa? Ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Bahkan hidup kita, bagaimana cara kita menjalankan kehidupan, semata-mata adalah kesia-siaan belaka. Kita senang melakukan segala sesuatu dalam kesia-siaan belaka. Kita berakhir dalam kesia-siaan semata-mata. Dan itulah sebabnya hari ini kita diingatkan oleh Rasul Paulus. Dia berkata, jikalau Yesua yang kita percayai tidak bangkit dari kematian, jikalau seluruh khotbah dengan semua keindahan dan pengetahuan daripada para ahli teologi yang disampaikan, tapi tidak ada berita tentang kebangkitannya, semua itu sia-sia belaka. Semua itu sia-sia belaka. Dan jika Hamasya tidak dibangkitkan, sia-sialah imanmu, karena kamu masih berada dalam dosa-dosa. Kebangkitannya adalah tanda kemenangan atas maut, kemenangan atas dosa. Dan itulah sebabnya kita harus mempercayai perkataan firman. Jikalau kita mempercayainya, jikalau kita mengimaninya, apakah yang harus kita lakukan? Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa jikalau engkau tidak percaya berita ini, hanya ada dua hal yang akan terjadi: percaya dan diselamatkan. Tidak percaya, jikalau engkau tidak percaya, engkau akan binasa selama-lamanya. Markus 16 ayat 16 berkata, jikalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Hanya satu keyakinan kita, bahwa di dalam Yesua, jika kita percaya ada pengampunan dosa, ada keselamatan yang kekal. Haleluya. Tujuan kekal kita tergantung pada apa yang kita percayai hari-hari ini. Saudara-saudara, kita menghadapi saat-saat yang sulit hari-hari ini. Kekristenan kita sedang menghadapi masa yang sulit, ujian yang sulit. Bagaimana kita boleh tampil sebagai Kristen sejati di tengah situasi yang sulit ini? Jikalau Anda setiap kali hari Minggu Anda beribadah tidak serius, ketika disaksikan oleh begitu banyak orang, bagaimana sekarang Anda di rumah, tidak seorang pun yang menyaksikannya, itu tergantung pada Anda, sus. Jika engkau tidak membiasakan diri untuk serius dengan Tuhan, sudah tahu, gereja modern itu menyebabkan orang-orang tidak bertobat. Mereka mendesak Anda untuk melambat. Sementara Tuhan berkata, bersegeralah, segeralah, bertobatlah sekarang. Anda tahu berita pertobatan disampaikan sejak awal sampai akhir. Cepat-cepatlah. Ini adalah waktu yang mendesak untuk engkau segera bertobat. Ambil kesempatan yang ada. Ketika dunia melambat, bahkan kelihatannya berhenti, engkau di rumah saja. Semua kembali. Hampir
Dunia melambat, gereja memaksa orang-orang melambat juga. Dan ketika paksaan itu terjadi, Anda dipaksa untuk melambat, Anda sedang dipaksa untuk tidak serius dengan Tuhan. Jikalau menjadi orang Kristen yang tidak serius, itu sangat berbahaya di akhir zaman ini, Bapak Ibu sekalian. Begitu berbahaya. Mungkin kita bisa menjadi seorang yang sangat religius, namun tanpa pertobatan sama sekali. Ini sangat berbahaya. Itulah sebabnya Tuhan menginginkan kita untuk memperhatikan hal ini. Saudara tahu bahwa berita kebangkitan Yesus dibayar dengan harga kematian oleh para murid-murid Tuhan. Mereka mati martir, mereka bersedia membayar harga, mereka bersedia mati bagi berita ini. Rasul-rasul rela menderita mati, mereka menderita untuk memberitakan bahwa di dalam namanya ada pengampunan dosa. Dan sekarang kita hanya tinggal mewarisi iman dari mereka. Sekarang ini penganiayaan yang kita alami adalah penganiayaan yang sangat sedikit saja. Kita menjadi orang-orang yang egois hari-hari ini. Kenyamanan membuat kita melambat di dalam Tuhan. Kita melambat dalam kekristenan. Tapi hari-hari ini Tuhan sedang membuktikan mana miliknya, mana yang tidak. Engkau harus berpegang pada Dia. Jikalau tidak, engkau terlepas, saudara-saudara, dari tangan Yesus. Alkitab memberitahu kepada Anda, jangan segalanya menjadi sia-sia. Ayat 2 dari kitab 1 Korintus 15 berkata, melaluinya pula kamu diselamatkan oleh firman yang telah kuberitakan kepadamu. Sekiranya kamu berpegang teguh, kecuali jika kamu telah beriman dengan sia-sia. Bagaimana kamu itu Tuhan sekian lama, dan itu hanya berakhir dalam sebuah kesia-siaan. Rasul Paulus dengan berani berkata dalam ayat yang ke-10, namun oleh anugerah Elohim, dia menyatakan bahwa di antara para rasul, dia adalah rasul yang terkecil. Rasul yang terkecil tidak layak. Ayat 10 berkata, namun oleh anugerah Elohim, aku ada seperti yang aku ada, dan anugerahnya kepadaku tidaklah menjadi sia-sia. Jikalau tahu bahwa kehidupan kita sia-sia dan kita telah bertemu dengan juru selamat yang menjadikan hidup kita sangat berarti, tiap menit, tiap detik hidup kita begitu berarti. Maka saudara, Alkitab berkata, Rasul Paulus berkata, anugerahnya kepadaku tidaklah menjadi sia-sia. Aku tahu siapa aku. Aku tahu aku penganiaya jemaat. Aku tahu siapa. Aku mantan orang jahat. Aku tahu siapa aku. Aku mantan seorang penipu. Aku pembunuh. Aku penganiaya jemaat. Aku orang berdosa. Tapi itu mantan, saudara. Betapa mengerikan jika orang disebut mantan orang kudus. Kita membaca dalam Alkitab, Rasul Paulus berkata dia mantan orang berdosa. Namun oleh anugerah Elohim, aku seperti yang aku ada. Anugerahnya kepadaku tidaklah boleh menjadi sia-sia. Keyakinanku di dalam Yesus bahwa kebangkitannya memberi aku sebuah kesempatan untuk menatap hari depan dengan yakin. Sebab dia hidup, ada hari esok. Aku dapat berdiri untuk melihat hari esokku lebih baik dari hari kemarin. Itu karena kebangkitan Yesus. Maka aku mau hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendaknya. Haleluya. Saudara, saya kira tidak ada ruang bagi sebuah pertobatan palsu di hari-hari ini. Jangan palsu, Bapak Ibu. Anda akan kehilangan kesempatan untuk menikmati surga jika Anda terbiasa palsu. Anda harus ori. Amin. Haleluya. Kita tidak boleh plastik, saudara-saudara. Kita harus benar-benar otentik di dalam Tuhan. Sebuah pertobatan yang sejati. Sebab tidak ada pertobatan palsu yang dapat diterima. Hari ini
Letakkan kesombonganmu di kaki Tuhan. Kemarin engkau keras kepala, engkau begitu sombong dan berpikir segalanya ada di tanganmu. Sekarang engkau batuk sedikit, engkau sudah ketakutan disangka ini. Aduh, suhunya naik nih. Apakah aku COVID? Waduh, langsung ditandai dia suspek karena dia panas-panas, dia batuk-batuk, dia pilek. Saudara, jika engkau tertekan, engkau mulai menarik napas dengan berat. Orang bilang, sesak nafas ya? Gejala COVID. Saudara, jangan dirasa-rasa. Haleluya. Kita berjalan dengan iman percaya. Mengapa berita kebangkitan Yesus menjadi sia-sia dalam hidup Anda? Engkau tidak boleh takut. Engkau harus percaya sepenuhnya. Haleluya. Batuk-batuk sedikit, mungkin itu sariawan, udara kotor. Atau Anda keselak, Anda batuk-batuk. It's okay. Jangan takut batuk, Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu alamiah ya. Dibatukin. Banyak batu-batu. Saudara-saudara, hari ini kita harus bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Betapapun berita yang disampaikan hari ini sekarang terdengar ringan, tetapi 2000 tahun yang lalu itu dibayar dengan kematian para rasul. Di tangan kita terasa ringan, tapi engkau tahu tidak mungkin dia hanya bangkit begitu saja tanpa ada sejarah kematiannya. Dan kematian yang dialami oleh Juru Selamat kita adalah kematian yang brutal. Dia mati untuk membayar penghukuman dosa kita. Kristus mati, Yesua mati secara fisik. Dia bukan mati sebagai gambaran saja, tapi benar-benar mati secara fisik. Dan Alkitab berkata bahwa dia juga sudah bangkit. Kita membaca 1 Korintus 15 ayat 3 berkata, sebab dari pertama aku telah menyerahkan kepada kamu apa yang telah kuterima juga, Hamasya mati ganti dosa-dosa kita. Hai, jikalau tidak berurusan dengan dosa, dia tidak harus mati kan? Tapi engkau dan saya adalah manusia penuh dengan dosa. Dan itulah sebabnya Hamasya harus mati untuk kita. Dan saudara-saudara, ketahuilah, sudah waktunya kita melihat ini sebagai sebuah anugerah besar dalam hidup kita. Hari-hari ini, ketika engkau sedang diuji dalam segala hal, begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian. Kemana mereka berharap? Kepada Tuhan semata-mata. Dia yang Alkitab berkata, Yesua berkata, hai kamu orang yang khawatir, kamu lihat burung pipit di udara. Amin. Kamu lihat itu burung pipit, mereka itu tidak menabur, tidak menuai, tetapi Bapamu di surga memberi mereka makan. Harganya begitu murah. Burung itu dijual 1 uang dapat 2. Kalau Anda membeli dengan 2 uang, Anda dapat 5, dapat bonus. Begitu murah. Tetapi Bapamu di surga bahkan tidak membiarkan burung pipit itu jatuh kelaparan. Apalagi engkau dan saya yang lebih berharga daripada burung pipit di udara. Engkau tidak boleh khawatir, sebab Bapamu di surga adalah Bapa yang memelihara kehidupan kita. Jikalau dia memberi putranya yang tunggal kepadamu, begitu rela memberikan putranya untuk menebus dosamu dan saya, apakah dia membiarkan engkau sudah terbebas dari dosa tapi tidak bisa makan, saudara? Untuk apa dia menebus dosa kita? Alkitab berkata, jikalau itu dia berikan, bagaimana mungkin dia tidak menyerahkan yang lain kepada kita, menyertakan yang lain
dalam hidup kita. Sebab itu percayalah, hari-hari ini saudara-saudara, umat Tuhan dipaksa untuk terus berdoa kepada Tuhan, terus melipatkan lutut untuk berdoa. Saudara-saudara, kita tidak selalu ingin berdoa. Kita ingin bersantai, kita ingin tidur, kita malas saudara-saudara. Tapi Tuhan mendesak kita, sangat penting untuk kita berdoa melalui kehidupan kita sehari-hari yang sukar saat-saat ini. Kita tahu bahwa dengan terpaksa, kita dipaksa oleh Tuhan untuk berdoa. Anda Bapak Ibu harus memaksa dirimu, paksa dirimu bangun di waktu malam untuk berdoa. Kalau sudah di rumah aja, ngapain kerjanya? Tidur lagi, bangun lagi, makan lagi, tidur lagi, bangun, makan terus sampai udah gak bisa ke kancing. Makan terus. Saudara-saudara, paksa dirimu berdoa. Anda tahu, orang jarang berdoa kecuali satu masalah terjadi dalam hidupnya. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan Dia menciptakan sebuah krisis dan masalah dalam hidup kita, sehingga kita dipaksa untuk berdoa. Hari-hari ini, jikalau bahkan situasi ini tidak membuat engkau berdoa, mau apa? Mau lebih dari ini? Ketika bahkan seluruh dunia begitu waspada, negara-negara mengambil resiko untuk lockdown. Untuk apa di Indonesia kita? PSBB. Ini sebuah risiko yang harus diambil. Bayangkan saudara, apa yang lebih dari ini yang dapat memaksamu dan saya untuk menekukkan lutut kita untuk berdoa dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Segeralah berdoa, segeralah bertobat, segeralah meyakini bahwa apa yang dilakukan Yesus tidak boleh menjadi sia-sia. Rasul Paulus berkata, ini adalah anugerah, aku tidak boleh menjadikan ini sebuah kesia-siaan. Aku mau memberitakan kepada dunia bahwa Yesus sudah mati untuk dosa-dosa. Yesus sudah bangkit, dan kalau Dia sudah mati untuk dosamu, hiduplah benar di hadapannya. Jangan berbuat dosa lagi. Hiduplah dengan mengikuti kebenaran tiap-tiap hari. Dan jangan takut, jikalau Dia mengampuni dosamu. Ada satu janji yang luar biasa di tengah pernyataan kebangkitan Yesus. Tahukah Anda, ayat itu begitu manis, kita menyanyikannya. Oleh bilur-bilurnya Dia mati kan? Dia mati tidak suntik mati. Yesus tidak mati disuntik mati atau duduk di kursi listrik. Dia mati disalib. Dia mati lewat penganiayaan yang sangat brutal. Dia mati dengan sadis. Dia mati dengan banyak pukulan. Dia mati dengan banyak luka-luka. Dan Alkitab berkata, dengan luka-luka itu engkau diampuni dan disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Haleluya. Beserta dengan semua berkat yang engkau terima, ada janji bahwa Yesus akan juga menyembuhkanmu dari segala sakit penyakit. Haleluya. Puji Tuhan. Tidak ada yang lebih komplit daripada yang kita dapatkan di dalam Yesus. Terimalah Yesus dengan hati penuh sukacita. Yakinilah kebenaran firman-Nya yang telah dibayar dengan harga yang mahal. Anda mengira bahwa mereka menulis kitab suci begitu saja. Mereka dikejar, mereka harus menyembunyikannya. Gulungan-gulungan kitab suci disembunyikan di gua-gua. Ada begitu banyak ancaman untuk orang-orang percaya di zaman di mana kitab suci mulai ditulis. Perjanjian baru ditulis, begitu banyak aniaya. Ada penguasa yang tidak menginginkan berita keselamatan disampaikan. Tentu saja penguasa dunia, tapi penguasa di atas
segala alam Yahweh Sebaot tidak akan mengizinkannya. Kita mempercayai kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini kita mengucap syukur. Kita mempercayai Tuhan yang dahsyat di atas segalanya. Haleluya. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan di mana kita mendengar bahwa Tuhan sendiri dari surga mulia turun, berinkarnasi. Firman itu berinkarnasi dan menjadi manusia. Dalam keadaan daging, dia menderita sengsara untuk memberi engkau sebuah kesempatan hidup dalam kebenaran dan memperoleh sukacita dalam kerajaan surga. Haleluya. Jangan pura-pura bertobat hanya karena COVID ini. Bertobatlah sungguh-sungguh, sebab dia berjanji. Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia kepada kita. Kita tahu dia sudah bangkit, maka ada hari esok. Kita nyanyikan pujian ini sebab dia hidup, ada hari esok. Haleluya. Puji Tuhan, sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk berita kebangkitannya yang tidak terkalahkan ini. Haleluya. Berita kebangkitan yang tidak mungkin dihentikan, tidak mungkin dibungkam. Berita kebangkitan akan disertai dengan mujizat dan tanda-tanda heran. Tadikan pujian, sebab dia hidup, ada. Sebab dia hidup. Amen. Haleluya. Ada hari esok. Haleluya. Amen. Sebab dia hidup. Jangan takut. Ku tak gentar. Inilah berita itu. Karena Ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. hari ini saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa kuasa darah Yesua adalah kuasa yang juga tidak terkalahkan. Tidak ada satu kekuatan dapat menghentikan kuasa darah Yesua. Kuasa darah Yesua adalah satu kekuatan yang membungkus kita, yang memprotek hidup kita. Tidak ada kekuatan senjata yang terhebat sekalipun dapat menembusnya. Jikalau engkau dibungkus oleh darah Yesua yang dicurahkan pada waktu dia mati, engkau dilindungi. Bapak Ibu, saya bicara kepada Anda, jikalau engkau telah kemudian terbukti, Anda diperiksa dan Anda telah terbukti positif. Positif artinya jelek ya. Kalau negatif jadi baik jadinya sekarang. Positif COVID-19. Jangan kehilangan pengharapan saudara-saudara. Tuhan kita sanggup. Engkau berpaling kepada Dia, minta ampun segala dosa, bertobat sungguh-sungguh. Tuhan punya rencana atas kehidupanmu, saudara. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Kita mau berdoa supaya tangan Tuhan menjamah Anda. Tanyakan puji ini satu kali lagi dan kita akan berdoa bagi Anda semuanya. Sebab Dia hidup. Dia hidup. Amin. Mari ikut bernyanyi bersama dengan kami. Mari pujikan pujian ini bersama. Jemaat Tuhan. Amin. Katakan aku tak gentar sebab Dia hidup.
surga, kami mempercayai bahwa hidup kami berarti sebab Tuhan hidup. Kami menghadapi hari esok dengan penuh keyakinan. Jikalau Engkau hidup Tuhan Yesus, kami punya hari esok. Kami tidak mati hari ini karena kami dinyatakan positif COVID-19. Kami positif virus corona. Kami kehilangan pengharapan. Tetapi sesungguhnya firman-Mu menyatakan sebab Engkau hidup ada hari esok. Dan kami mau diri kami dibungkus dengan keyakinan ini. Kami mau firman-Mu masuk dan menguasai seluruh hati kami, pikiran kami, jiwa kami, roh kami, bahwa Yesus hidup. Dan kalau Dia hidup ada hari esok bagi kami. Bahkan di saat-saat di mana Engkau telah menyatakan waktu kami telah habis sekalipun, kami percaya bahwa di dalam kebangkitan-Mu, di dalam keyakinan tentang kebangkitan-Mu, Tuhan, ada pengampunan dosa. Kami akan pergi ke tempat yang senang dalam kemuliaan yang kekal. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu yang tiada habis-habisnya dalam hidup kami. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kiranya mereka dikuatkan dari hari lepas hari dengan keyakinan iman tentang berita yang tidak terbantahkan, bahwa Engkau telah mati dan bangkit, dan oleh darah-Mu Tuhan pengampunan terjadi. Oleh darah-Mu ada pengampunan dosa. Di dalam nama-Mu ada keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kami dikuatkan hari lepas hari. Kami percaya 1 minggu berjalan ke depan, tangan yang sama yang telah menyertai kami setiap saat akan menyertai kehidupan kami di hari-hari yang akan datang Tuhan. Saat kami berkumpul kembali dalam sebuah fellowship dengan anak-anak Tuhan, iman kami semakin dikuatkan oleh Tuhan, iman kami diteguhkan oleh Tuhan. Dan ada satu pelayanan yang terbaik yang telah kami siapkan untuk Engkau Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu Tuhan, para pelayan Tuhan yang telah mempersembahkan yang terbaik hari ini untuk melayani Engkau, mempersembahkan seluruh talenta mereka untuk melayani Raja yang mulia Tuhan. Bahkan untuk jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh di rumah mereka masing-masing, kiranya turunlah berkat kepada mereka. Hamba-Mu berdoa Tuhan memberkati bangsa pemerintahan negara Republik Indonesia. Kami berdoa Tuhan memberkati Tuhan Presiden kami Bapak Joko Widodo. Tuhan, sekalipun keputusan yang Dia ambil begitu sukar, tetapi kiranya tangan Tuhan menyertai hidupnya. Berkati bangsa kami yang besar, Tuhan menolong dia. Kami berdoa juga untuk gubernur kami Tuhan Bapak Anies Baswedan. Tuhan memberkati juga. Tuhan menolong dalam semua keputusan yang diambil. Ada Engkau di sana Tuhan untuk memberkati umat-Mu yang ada di seluruh Indonesia dan khususnya di kota Jakarta. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya tangan Tuhan terus ada atas kami untuk menolong kami hari-hari selanjutnya. Kekasih dalam Tuhan, arahkan pandangan kepada Tuhan dan kita akan menerima berkat Tuhan hari ini. Hari ini aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa memberikan kepadamu bagian yang terbaik yang telah ditentukan untuk orang-orang kudus-Nya. Jikalau engkau mendengar suara Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukan perintah-Nya dengan sungguh-sungguh, bukan hanya pendengar tetapi menjadi pelaku, maka berkat ini akan datang dan sampai kepadamu. Diberkati keluar masukmu, diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati keluargamu, diberkati anak cucumu, diberkati apa yang disentuh oleh tanganmu, dibuat berhasil segala yang engkau lakukan. Tuhan mengangkatmu naik bukan turun, engkau akan menjadi kepala bukan ekor,
bersatu jalan musuh datang, bertujuh jalan mereka akan meninggalkan Engkau. Tuhan berjanji, Tuhan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat ke atas kehidupanmu. Haleluya, haleluya. Yahweh kiranya memberkati engkau dan memelihara engkau. Amin. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera menyertai engkau, sehingga engkau menjadi saksi bagi Tuhan Yesus sampai Ia datang kali yang kedua menjemput kita semua.